Itu kan begitu banyak sekolah yang mau daftar siapa? Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan persis. Dari nol, kita mesti ngontak pembicaranya, buat brosurnya, bangun gedungnya, persiapan semua, nggak ngerti stafnya siapa, ngajarnya kayak apa. 6 bulan. Waktu saya bingung ngeliatin, April, kok kayak orang buka warung tempe goreng 6 bulan. Tuhan ngomong sama saya, iya emang betul, tahun depan April. Wah ini kok modelnya Tuhan kayak Pak Samuel gini modelnya. Bukan Pak Samuel kayak Tuhan ternyata. Jadi, ini udah kita pulang, tiba-tiba keyakinan itu begitu kuat. Bisa. Lalu Pak Samuel berkata, aku minta ini yang ngajar itu ini. Aku tidak mau ada hamba Tuhan modelnya, saya tirukan ya ngomongnya ya. Modelnya ngere, saya nggak mau ada pendeta ngere lagi. Pendeta ini mesti berkemenangan soal uang. Ojo ngere, kayak sing liyane ngere, Gung. Udah berkata itu. Pendeta ngere, saya bilang, ya banyak orang ngere. Dia bilang. Ngomongnya dia, sekarang sudah dihubungkan dengan Tuhan, Anda nggak boleh tersinggung dong, dia sudah dengan Tuhan. Lalu pada waktu itu saya bilang, ya oke, kita buat nyusun gitu. Bayangin, nggak punya apa-apa. Korban, Pak Ardian jual mobilnya, korban. Teman-teman lain korban, Getsemani korban begitu banyak. Yang lain juga korban, semua korban. Dalam 6 bulan, itu mesti mulai bangun, mesti mulai nulisin surat ke pengajarnya, siapa yang bisa datang, karena harus ditaruh di brosur, siapa yang ngajar, sebarinnya gimana, nggak jelas. Dari nol, siapa yang bantu di sana, siapa yang di sini, siapa tinggal di asrama. Tapi saya berkata pada saudara, kalau Tuhan kerja itu luar biasa. Jadi saya bilang benar-benar orang kayak ditarik dengan Tuhan, sampai engkau nggak bisa mikir pun tidak berani saudara. Kalau engkau mikir sedikit aja, nyerahlah. Biasanya kalau orang buat program besar itu kan step by step, langkah demi langkah itu ditata, ini harus begini, harus begini, harus begini. Tapi saya bilang, Tuhan itu kadang-kadang begitu. Mau apa? Siap nggak hidup kita saudara? Kalau Anda dari tawanan roh, diajari Tuhan ke situ, caranya begitu. Jadi akhirnya kita ya sudah mencoba yang terbaik yang kita bisa, buat brosurnya, segala macam, aduh, saya berkata begitu banyak hal. Dan mahal, saya tahu mahal. Tapi ajaib, waktu disebar, brosur dibawa kemana-mana, banyak tuh yang daftar. Not bad. Memang murid tahun pertama juga luar biasa. Enggak laki, enggak perempuan, perkasa. Bayangin ya, itu Anda kalau ke Sabda Mulia, ke tempat yang lama, itu kan ada tiang-tiang di depan toh. Terasnya ada tiangnya, ditabrak perempuan, saudara. Naik sepeda, patah. Sampai rontok. Begini, bayangin. Wanita loh. Belum soal makanan, waduh, minta ampun. Kan diberitakan tidak boleh beli makanan di luar. Dulu nggak dimakan, oh nggak enak, diemin, nggak dimakan. Saya bilang ini kurang ajar. Kok mereka bisa makan dari mana? Di belakang Getsemani itu ada orang buka warung, beli di situ. Ketahuan diancam, beli, keluarkan. Setelah lulus ngaku dosa semua. Pak, kami pakai handphone pesen di warung, terus dilempar gini. Bayangin. Saya bilang ini sekolah kayak gua Adulam. Saya bilang, kowe nek lulus ya, nanti dadi hamba Tuhan kowe ngerasakno dewi. Lah ini mulai dojo, Pak, kami ngerasakno. Lah modelmu kayak gitu dulu kok. Nabur nuai sekarang kamu. Punya jemaat modelnya nyolong-nyolong kayak kamu semua tuh, nah persis kayak pendeta nih saya berkata. Bayangin itu tahun pertama itu luar biasa. Semua jadi keluhan. Luar biasa. Tahun ketiga ini ya, janganlah nanti kalau sudah mereka selesai tak omongin. Tapi setiap tahun saya bilang itu aneh-aneh, unik-unik saudara.
Saya bilang, makannya ada, waduh, tahun pertama itu, Anda kalau lihat, ada yang puasa diam, ya Ibu Ruth ya, puasa diam. Diajak ngomong Ibu Ruth, saya bilang, pokoknya ini Tuhan yang nyuruh. Tenang, tapi semua pengajar datang, mereka senang. Mereka diberkati, bilang, waduh ini kok rasa haus laparnya luar biasa. Pak Timotius Arifin baru ngajar bulan lalu. Dia bilang, saya belum pernah ketemu sekolah Alkitab dengan rasa kehausan, kelaparan seperti yang saya temukan di sini. Lumayan lah saudara. Tuhan yang nyuruh soalnya. Tapi waktu Anda ngerjain pertama, waduh, saya berkata, jangan dipikir saudara. Bapak mikir nggak? Sedikit, mau tidak mau. Beberapa urusan mikir toh. Ini harganya berapa kan mikir, maksud harga berapa nyerah, harga kan enggak, kita mesti ngitung dong ya, urusan begitu. Tapi urusan-urusan globalnya kalau Anda perhatikan, Tuhan bawa kita ditarik begitu aja. Itu sekolah. Makanya saya bilang itu sekolah aneh. Nah waktu pelaksanaan, mulai bangun gambar, sudah hampir jadi, atapnya hampir jadi. Nah waktu itu, tahun berapa ya? 98 akhir, 99 awal. Kami ke Cirebon. Aprilnya ini sekolah mau dibuka. Itu bangunan gedung yang baru itu masih belum ada atapnya. Ke Cirebon ada acara bareng-bareng. Satu malam, ini yang terjadi. Saya nggak ngerti, saudara. Pak Samuel Elkana itu ngomong sama Pak Yusak Cipto. Kok aku serak kuat. Urusan sekolah ya aku kuat. Pak Samuel itu memang tidak pernah, jarang mengeluh dengan orang ya. Tapi kali itu dia bilang, aku sudah gak kuat. Gimana tak kayak no Petrus Agung, mesaki, nawang duitnya berat, ini masih belum rasanya kok tidak pantas. Aku ngasih kerjaan yang belum jadi kayak begini dan waktunya mepet. Sudah dalam waktu 4 bulan lagi itu harus jadi. Ini belum apa-apa. Aku tapi sudah gak kuat. Nah Pak Yusak bilang, ya wis kamu sembahyang aja. Lucu saudara, hari-hari itu Tuhan ngomong ke kami. Urusan pembangunan sekolah Alkitab itu, take over, ambil alih pembangunannya. Nah saya juga punya perasaan gini, waduh, aku ambil alih, kurang ajar. Dikira mau ngelancangi yang tua. Ngerti saudara? Tapi ya sudah, aku sembahyang, diam aja. Besok paginya, makan pagi, Pak Yusak itu semeja dengan saya. Terus saya bilang gini, Pak Yusak, aku itu kemarin malam sembahyang. Tuhan kok ngomong gini, urusan sekolah Alkitab, ambil alih. Wah, dia ketawa. Wah, wis benar. Diundang Pak Samuel Elkana. Wis benar, wis diomongi dewe, katanya gitu. Serak kuat, dia serak kuat. Dia nggak kuat. Jadi kamu diomongin suruh ambil alih, ya salaman. Ya wis ya tak pasrah no kowe. Saya tidak pernah ngerti bahwa itu terakhir dia ngomong soal pekerjaan Tuhan dengan saya. Karena beberapa hari setelah selesai, beliau ke Bandung dengan Pak Yusak ya. Di situ jantungnya anfal. Saya masih bisa temuin di Jakarta karena dia diterbangkan dengan helikopter dari Bandung ke Jakarta. Sempat bergurau, lah ya masih sehat, tak pernah numpak helikopter, loro numpak helikopter. Makanya saya terakhir dengan John Evans ini saya naik helikopter saudara. Dan tidak ingin kedua kali. Seperti ingin nabrak terus. Lalu kemudian saya ketemuin di Glen Eagle, saya masih bisa ngomong sedikit dengan dia. Dan saya masih bisa ketemu mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum Tuhan panggil dia pulang. Dan selesai, tinggallah saya seorang diri, saudara. Saya diam, saya liatin gedung. Ayo, Tuhan ini katanya suruh kau kerjain. Ini punya teman satu sekolah kita mau panggil pulang. Aku dewean ini, tinggal pulang. Pak Samuel sudah nikmat di surga. Saya masih harus menikmati pekerjaan seperti ini. Tapi itu harus selesai. Saya bersyukur, tapi banyak saudara ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Dan akhirnya kurang beberapa hari sebelum sekolah dimulai,
praktis itu gedung selesai. Lalu penerimaan siswa dimulai. Kurang beberapa hari sudah masalah banyak, saudara. Ini itu telepon sana sini ribut tok isinya. Dan begitu mereka datang saya bilang, kok ada ya orang mau daftar. Dan waktu kita mulai buka itu hal yang mengharukan sekali. Bayangin sebuah sekolah Alkitab dari nol dimulai, 6 bulan kemudian dia harus berdiri dan dia running. Kita sudah masuk tahun ketiga dan saya lihat makin tahun makin luar biasa Tuhan mengerjakan di tengah-tengah kita. Saya melihat ada banyak hidup yang diubah Tuhan. Saya melihat akan investasi yang tidak sia-sia. Itu dimasukkan dalam gereja-gereja masing-masing, mereka memberikan dampak. Saya ketemu dengan banyak mereka dan dampak yang mereka berikan buat gereja lokal mereka itu luar biasa. Saya berkata, Tuhan, ini nggak ada hitungannya lah dengan segala biaya, tenaga yang dikeluarkan. Saya pikir bahwa semua yang mereka lakukan itu ternyata luar biasa. 6 bulan itu merubah banyak cara berpikir mereka. Dan hari ini mereka jadi berkat di mana-mana. Nah, dengar baik-baik saudara. Yang seperti itu yang Allah minta dari hidup kita. Saya berdoa kelak Tuhan akan bawa Anda sampai titik itu. Di mana Allah berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Ayat terakhir sebelum selesai. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ayat yang ke-26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu berapa? 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saya mau jelaskan arti Kristen. Nama Kristen itu ada orang berkata Christ-like, seperti Kristus atau Kristus kecil. Menurut saya betul juga. Pasti ada kaitan dengan Christ, dengan Kristus. Tetapi dalam bahasa Girikanya, kata Kristen di sini diambil dari kata Yunani Kristianos. Dan kata Kristianos itu arti hurufiahnya sebetulnya adalah budak dari sebuah keluarga atau rumah yang besar. Pertama-tama pengertiannya seperti itu. Nah, kenapa? Karena Anda harus mengerti, Antiokhia pada zaman itu merupakan pusat perdagangan budak. Nah, kalau sampai di tempat pusat perdagangan budak, ada orang-orang yang dapat panggilan budak, Kristianos. Itu karena mereka melihat akan karakter orang-orang ini dan gaya hidupnya yang berbeda dengan orang kebanyakan. Seperti apa? Mereka melihat bahwa orang-orang yang mengaku percaya Kristus ini, hidup mereka sebetulnya seperti tawanan atau budak daripada Kristus. Apapun yang Tuhan mereka perintahkan, mereka lakukan. Sehingga orang menerjemahkan kata Kristen sebetulnya adalah a love slaves of Christ. Budak Kristus karena kasih. Nah, di Alkitab Perjanjian Lama itu ada, kalau ada budak orang Ibrani, waktunya dilepaskan, harus bebas. Mereka berkata, aku tidak mau bebas, karena aku mengasihi engkau. Aku mau jadi budak dengan sukarela, karena aku mengasihi engkau. Nah, orang itu ditindik telinganya. Jadi sebetulnya, orang Kristen pertama kali, kita mendapat sebutan Kristen oleh karena ada orang-orang yang oleh karena dasar kasihnya yang besar kepada Yesus menjadi budaknya Kristus. Artinya semua yang dia perintahkan mereka dengan sukacita melakukannya. Nah, orang-orang sana melihat perilaku mereka seperti budak layaknya. Ngikutin persis apa yang tuannya perintahkan. Kalau Anda hari ini berkata, saya orang Kristen, saya berkata, Anda juga mesti berkata, saya mau jadi tawanan daripada Kristus Yesus. Nah, prosesnya saya tahu butuh waktu. Tapi saya mau katakan pada hari ini, Allah cari orang-orang yang sedia dalam hidupnya melepaskan kasutnya dari kakinya. Kalau Anda bisa menangkap ini, saya percaya Tuhan akan memakai hidupmu dengan luar biasa. Nah, ada banyak orang yang hari-hari ini Anda sedang atau Anda pernah terima janji Allah. Tapi kenyataannya sampai detik ini engkau belum terima.
Mungkin Anda termasuk orang seperti Musa pada waktu itu. Anda salah menerjemahkan akan cara Tuhan kerja dalam hidupmu. Saya berdoa ini firman merupakan jawaban buat saudara. Dan saya yakin Anda renungkan lagi akan semua yang sudah saya bacakan ini akan membawa akibat yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Mari tutup Alkitab saudara. Saya berdoa Anda belajar sesuatu pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdiri saudara. Minggu depan saya mau ulang lagi. Dr. Ed Cole hari Jumat dengan kita, lalu ada hari Sabtu sore, dua-duanya, dan hanya Minggu pagi. Minggu sore beliau harus terbang ke Singapura, I believe. Dan saya akan sampaikan firman pada kebaktian Minggu sore. Kalau Tuhan izinkan, saya ingin jawab satu pertanyaan yang saya terima lewat email beberapa hari yang lalu. Ada orang yang tanya dengan saya, Pak, itu pengajaran menyerah itu apa kontradiksi dengan yang diajarkan orang selama ini tentang believing and speaking? Saya berkata Anda mesti melihat beberapa aspek. Nah, kalau Tuhan izinkan nanti Minggu sore, minggu depan saya mau sedikit ajak Anda belajar deeper tentang itu. Tapi yang Ed Cole Anda tidak boleh lewatkan, karena saya tahu beliau sudah lanjut umurnya. Secara usia sebetulnya secara manusia lebih baik tinggal di rumah menikmati hari tua. Kalau masih dikirim buat kita, saya yakin ada maksud Tuhan buat semua kita. Nah, saya mau ajari Anda sesuatu begini ya. Kalau Anda ketemu hamba-hamba Tuhan yang sudah senior begini, mereka kan sudah menjelang sampai ke garis akhir. Saudara perlu belajar apa? Bergaul itu Anda bisa nyerap. Dia seringkali Allah pakai itu, kenapa orang-orang yang sudah lanjut dipakai tetap Allah mau dia muter? Sebab terakhir yang bisa dia buat adalah mengimpartasikan apa yang dia punya. Dia sadar atau tidak, itu dia mengimpartasikan. Kita melihat ya pada akhir zaman ini, kehidupan sudah makin porak-poranda, pernikahan kacau balau. Saya kalau dengar, saya lihat itu, duh Tuhan, kalau bukan kasih karuniamu, repot. Tapi beliau ini bisa bertahan, pernikahannya itu jarang, itu langgeng, bagus sekali. Sampai saat istrinya meninggal tahun lalu. Kalau Anda bisa baca puisi yang dia tulis untuk istrinya, aduh luar biasa. Memberkati hati kita luar biasa. Nah, orang seperti ini saya yakin Tuhan masih suruh puter. Hanya untuk apa? Orang itu mesti menikmati impartasi dari dia. Ngerti saudara? Nah, kita ngerti hari-hari ini Pak Yusak sudah tidak keliling kemana-mana ya. Dia di rumah aja sehat sih, tapi dia merasa sudah selesai. Minggu lalu lah, saya nggak tahu dengerin malam-malam di mobil khotbah beliau di radio, dan tiba-tiba ada dorongan kuat di hati saya dan berkata, ajak dia berdoa. Jadi kalau tidak ada perubahan lusa, kami ini para pemimpin gereja akan ke Bandung hanya sehari aja. Mau kumpul aja, duduk sama-sama, sembahyang sama-sama, itu aja. Dan tidak minta apa-apa, hanya mau duduk sembahyang bareng dan kita nyembah Tuhan bareng dan ngobrol, bicara banyak, fellowship aja. Tapi apa yang penting untuk itu sebetulnya? Itu impartasi, apa yang orang punya. Kalau saya boleh katakan dorong pada saudara ya, siapa yang ingin melihat keluargamu hari ini atau keluargamu di waktu mendatang merupakan keluarga yang solid dan berbahagia? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nah, saya mendorong saudara selama beliau hadir ya, terutama kalau yang wanita juga, Sabtu Anda datang, Minggu pagi Anda datang. Anda terima aja lah impartasinya. Kelihatannya, Pak kan nggak ditumpangi tangan. Loh, itu bukan soal tumpangi tangan loh. Ingat Saul ya, dia berpapasan dengan rombongan nabi aja kepenuhan seperti nabi. Perjumpaan secara fisik begini itu penting. Dia punya video banyak, dia punya kaset banyak. Ini perjumpaan fisik begini itu kuat sekali pengaruhnya. Saya mendorong saudara, karena ini beliau orang senior sekali. One day ya, saya punya keyakinan kalau dia selesai dengan tugasnya, akan banyak orang kelak akan tulis buku, dan ketika bicara soal kekristenan di Amerika dan di dunia, nama beliau akan dimasukkan. Sebab ini orang perintis yang luar biasa, dan yang saya paling suka, keluarganya itu solid. Hubungan suami istrinya itu luar biasa. Dan itu sudah makin langgeng, makin jarang, maaf. Di Jakarta ada teman yang mamahnya meninggal, sebulan kurang 3 hari kemudian papahnya meninggal. Waduh itu sudah lanjut sih, umurnya sudah 70 lebih ya. Anda tahu beberapa tahun terakhir itu, kalau tidur tuh pegangan tangan berdua, bayangin ya. Tidur tuh pegangan tangan. Waktu istrinya meninggal, suaminya cukup shock saudara. Wah, mereka Kristen baru ya. Dia nangis sama istrinya. Loh, kita kan janjian
mau mati bareng tuh pulang sama-sama. Kok kamu mendahului aku? Bayangin, di tengah dunia sudah beku, suami istri sudah ribut, sudah kalau tidur sudah menghadap utara dan selatan, timur barat gitu ya, ribut gak karuan, sudah nggak ada lagi kehangatannya. Sebagian alasannya anak, repot ngurusi anak, ngurusi kerjaan, ngurusi pembantu, ngurusi taman, berkebun, segala macam. Sudah nggak diurus lagi, suami istri sudah nggak ngurus lagi. Ada banyak hal, ada yang suaminya sibuk main layang-layang, main kartu, segala macam lah. Alasan aja. Sibuk nonton video, seri, Toyong tuh 300 seri ditontoni terus. Tapi nggak terbang-terbang, nggak Toyong tuh juga ya 300 seri dihabisin. Nonton apalagi Mulan berapa itu. Ada yang tertawa, ada yang nonton Mulan nonton sampai kayak gitu. Berjilid-jilid ditonton, dipelototin, ditipu orang Hongkong aja, dipelototin gitu. Nggak ngurusan keluarga lagi. Ini penting buat kita. Saya berdoa Anda datang dengan hati yang berkata, Tuhan, aku maulah yang dia punya secara spiritual itu aku juga nikmati. Caranya apa? Duduk dengar aja. Lihat ya, apa yang terjadi. Dengan cara begitu saja saudara, itu impartasi Tuhan itu luar biasa. Saya mendorong saudara karena beliau sudah senior sekali. Ini kesempatan dan itu pun gak sampai minggu sore ya. Jadi saya mendorong semaksimal Anda bisa. Anda hadir supaya saya ingin melihat di tengah-tengah kita ada keluarga-keluarga yang solid dan luar biasa. Kalau menikah tuh sampai nanti tua banget. Kalau perlu itu jalan gandengan, entah gayanya gini atau gini atau gini, enggak apa-apa lah, enggak masalah lah. Atau beginian atau apapun lah gayamu boleh. Tapi hati itu nyatu gitu loh saudara. Itu enggak bisa hanya diomong, harus gini, harus ini, enggak bisa. Itu harus diomongin firman, tapi juga Anda mesti disiram dengan impartasi dari Tuhan. Amen saudara. Jadi kalau Anda laki-laki, datanglah Jumat, supaya jadi laki-laki yang dewasa. Kalau Anda disenangi laki-laki, perempuan yang belum kawin, berdatangan. Kalau Jumat tidak datang, tidak usah datang ke rumahku lagi. Karena aku tidak mau punya suami memble. Kalau kamu mau bagus kayak Ed Cole, sampai tua, aku nanti mati, kamu nulis puisi buat aku, dan tidak segera kawin lagi seperti yang lain, kamu datang hari Jumat. Anda periksa, minta tanda tangannya Ed Cole, kalau sudah ada, baru saya mau kamu datang ke rumah saya. Istri-istri Anda perlu doa puasa untuk suamimu supaya dia datang. Sebab kalau dia datang, nanti dia akan setiap hari nulis puisi buat saudara. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Aku berserah. Mari yang tugas perjamuan kudus boleh maju ke depan.